katakan bahwasanya perceraian itu adalah sesuatu yang menghancurkan hubungan rumah tangga, melepaskan ikatan rumah tangga, melemahkan persatuan umat Islam, menjadikan hati tidak nyaman, dan merobek tirai-tirai yang akhirnya menyingkap daripada keburukan-keburukan. Talak adalah termasuk perkara yang terburuk di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan talak sendiri sekalipun itu hukumnya halal, namun dikatakan abghadul halali ilallah, adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak talak itu mendatangkan musibah-musibah dan juga menjadikan keluarga itu tercerai-berai. Berapa banyak talak itu menjadikan kasih sayang yang terjalin antar keluarga itu jadi terbuang sia-sia. Suami istri yang Allah Ta'ala telah menjadikan di antara mereka ada mawaddah warahmah, maka suami dan istri terpisahkan dengan talak tersebut, sehingga mengakibatkan dampak putra putri dari pasangan yang bertalak tersebut berada di dalam lembah kebingungan dan tidak terurus, serta mereka semuanya tidak merasakan kenikmatan bagaimana disayang oleh bersama-sama ayah dan ibunya. Sehingga talak itu adalah betul-betul sesuatu yang memberikan dampak yang negatif. Sesungguhnya talak itu menjadikan al-hana menjadi asyaqa, kebahagiaan menjadi celaka, wal iktilaf bil ikhtilaf, sesuatu yang bersatu itu menjadi terpisah. Itu semua karena talak. Jadi begini, Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau memulai bab talak ini dengan menjelaskan sekian banyak dampak negatifnya talak. Hukum betul halal, tapi dampak itu ada. Anak yang tidak merasakan kasih sayang, kalau tinggalnya nanti sekota, kalau tinggalnya orang tua beda kota, kapan anak itu bersama-sama merasakan kasih sayang dari ayah dan ibunya? Kenapa? Karena anak itu sentuhan kasih sayang ayah itu sendiri, kasih sayangnya ibu juga sendiri. Dan anak itu harus mendapatkan keduanya. Begitu. Anda bayangkan seorang anak yang tidak berdosa, apabila orang tuanya bercerai, maka anak ini yang menanggung resiko dampak yang paling besar. Sehingga dia ketika menyaksikan teman-temannya yang lain sebayanya, itu bisa merasakan misalkan pergi bersama dengan ayah dan ibunya, atau misalkan sehari-hari bersama dengan kedua orang tuanya, maka anak ini kehilangan salah satunya. Kalau dia ikut sama ayahnya, kehilangan kasih sayang ibu. Kalau dia ikut sama ibunya, kehilangan kasih sayang ayah. Begitu. Kemudian waqad ajaza syari' at-talaq fi asyaddi ahwali ad-darurah idza ta'ayyana tariqan lil-khalasi minan niza'. Jadi gini, syariat itu menjadikan talak itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun harus itu pada talak itu digunakan pada saat sudah darurat, sehingga permusuhan yang tidak mungkin bisa teratasi itu solusinya hanya talak, maka dijadikan talak sebagai pilihan. Akan tetapi talak itu diletakkan di syariat di tangan laki-laki. Kenapa kok talak itu diletakkan di tangan laki-laki? Karena laki-laki itu lebih
mumpuni di dalam menguasai kondisi jiwanya, berpikir jauh lebih panjang, dan dia yang sudah membayar mahar di awal pernikahan, dan dia yang sudah menanggung beban-beban menafkahi daripada keluarga, sehingga talak itu oleh Allah Ta'ala diletakkan di tangan laki-laki. Per istri itu tidak bisa mentalak suaminya, tidak ada istri mentalak suaminya. Mengajukan talak kepada hakim, nanti hakim yang memutuskan, bisa. Ini beda perkara, bukan istri mentalak. Istri mengajukan talak kepada hakim, bisa. Tapi yang bisa mentalak sekalipun tanpa hakim atau tanpa siapa juga, itu talak itu ada di tangan suami. Tadi alasannya kenapa? Karena laki-laki ini pada umumnya, kalau ada laki-laki yang keluar daripada ini, ya berarti ini out of the box. Ya, memang nggak masuk sket nih laki-laki model. Laki-laki pada umumnya lebih bisa untuk menguasai perasaan, berpikir jauh lebih panjang. Setelah itu dia yang awal yang mengeluarkan biaya untuk pernikahan, untuk mahar kan laki-laki. Setelah itu juga dia yang selama ini menanggung beban daripada kehidupan berumah tangga. Allah Ta'ala juga berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ila akhir ayat. Laki-laki itu adalah qawwamun 'alan nisa, dialah yang melindungi atau yang tampil untuk mengurus daripada perempuan. Itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada suami istri untuk jangan mudah-mudah talak. Jika mulai salah satu itu merasakan, wah pasangan saya kok begini ya, kesan saya kok begini ya, kok tidak menyenangkan ya, kok gini kelakuannya dan sebagainya, maka Allah Ta'ala itu memerintahkan untuk mengingat kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena sesungguhnya upaya untuk mengingatkan kepada kebaikan pasangan itu insya Allah menjadi sebab penolong untuk bisa langgengnya kehidupan berumah tangga. Allah Ta'ala berfirman, fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika engkau, walaupun ini khitabnya untuk laki-laki, tapi kan juga pelajaran di dalamnya juga bisa untuk wanita. Yang artinya gini, jika engkau tidak menyukai sesuatu yang ada dalam diri pasanganmu, maka ketahuilah sesungguhnya engkau tidak menyukai sesuatu, tapi di sesuatu yang enggak engkau sukai itu, di situ Allah Ta'ala meletakkan kebaikan yang banyak. Artinya memang kamu enggak suka, tapi kamu jangan buru-buru mengambil sikap yang akhirnya Allah Ta'ala nggak suka dengan sikapmu itu. Ketahuilah mesti ada solusi. Mungkin ketika kamu bertahan di situ, mungkin Allah Ta'ala akan memberikan banyak kebaikan. Jika seorang suami sudah merasakan ini istrinya akhlaknya buruk, udah nggak bisa berumah tangga dengan dia, udah nggak cocok dan sebagainya, maka suami sudah mengingat gimana istrinya sudah merawat, berkhidmat di rumah, mendidik anak-anak, kemudian selanjutnya suami juga selalu berpikir kebaikan-kebaikan yang dia dapat dari istrinya. Belum lagi suami juga memikirkan bagaimana dampak buruk daripada tolak, gimana kalau sudah ada perpisahan. Setelah itu juga dia harus memikirkan kalau dia berpisah nasib anaknya gimana. Kemudian nanti bisa jadi permusuhan antara dua keluarga. Sehingga banyak sekali madharat yang tidak mungkin dirasakan sama suami kecuali kalau dia sudah menjatuhkan talak. Gitu. Nah, oleh karena itu hati-hati. Maka bagi seorang suami juga nggak boleh mainan dengan talak. Seperti dikit-dikit mengancam istrinya untuk talak. Awas lu ya, kamu saya talak lu ya. Tidak boleh, talak itu bukan mainan. Nggak boleh juga dikit-dikit akhirnya dikit-dikit marah talak, dan nggak boleh seperti itu. Nanti akan telaskan talak itu ada aturannya begitu. Jadi dianjurkan bagi suami ataupun bagi istri ketika mendapati kebuntuan
di dalam rumah tangga, maka hendaknya mereka itu jangan keburu emosi, kemudian memilih mengakhiri kehidupan berumah tangga. Namun, yang pertama adalah masing-masing saling introspeksi dulu. Setelah itu, masing-masing saling mengingat sisi baik daripada pasangannya. Gitu. Kalau kamu meninggalkan pasanganmu karena dia punya kekurangan, nanti ketika kamu berpisah dari dia, hidupmu tanpa dia itu juga merupakan satu kekurangan juga. Dan kalau kamu nanti nikah lagi sama orang lain, mungkin orang lain itu juga punya kekurangan yang sama. Sehingga berpikir dulu sebelum bertindak untuk mengakhiri hubungan rumah tangga, begitu. Selanjutnya juga ingat-ingat firman Allah Ta'ala, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Apabila engkau tidak menyukai sesuatu yang ada pada diri pasanganmu, maka mungkin, kata Allah, di dalam sesuatu yang gak kamu sukai itu, tapi Allah telah meletakkan banyak kebaikan ada di dalamnya. Artinya bertahan, tetap sekalipun ada sesuatu hal yang kamu gak suka, tapi kamu bisa mentoleransi kekurangan pasanganmu tersebut, insya Allah di situ Allah Ta'ala akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Siapa tahu, insya Allah barokahnya suami bersabar atas kekurangan daripada istrinya, atau istri bersabar atas kekurangan daripada suaminya, siapa tahu Allah Ta'ala berikan berkah di dalam anak-anaknya, berkah dalam kehidupannya, dan berkah di dalam sisi-sisi kehidupan yang lainnya, gitu.